Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyuna Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati para pimpinan Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal, yang kami hormati penceramah dialog zuhur Al-Mukarram Kiai Haji Misbahul Munir LCMA, yang kami hormati jamaah sholat zuhur, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lanjutkan kegiatan di lantai utama ini. Kita mendengarkan mau'izah hasanah melalui kajian dialog zuhur. Guru kita akan menyampaikan tentang maqaidus syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi shalla 'alan nabiyil mustafa wassalatu wassalamu 'alan nabiyil awfa wa 'ala alihi wa sahbihi dzawil qurba. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan apa yang disampaikan tadi berkaitan dengan maqasidus syariah. Tujuan pokok disyariatkannya ajaran-ajaran agama Islam di tengah-tengah umat manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan berbagai macam syariat berkaitan dengan masalah ubudiyah, berkaitan dengan masalah muamalah, berkaitan dengan masalah jinayah, munakahat dan lain sebagainya, di mana semua ini diajarkan oleh Rasulullah dalam rangka satu hal, yakni lima salihil ibad. Jadi tujuan pokok syariat, aturan-aturan di dalam agama Islam adalah untuk kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Saudara-saudara sekalian, di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Ayat ini menegaskan bahwasanya al-yawma akmaltu, di hari ini akmaltu, aku sempurnakan, lakum bagimu, dinakum, agamamu, yakni agama Islam. Rasulullah menjelang akhir hayatnya mendapatkan ayat ini. Aku sempurnakan agama Islam itu sebagai agamamu, hai Nabi Muhammad, dan sebagai ajaran kepada umatmu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku atas diri kamu sekalian. Wa raditu lakumul islam madina, katanya Allah, aku ridho agama Islam itu dijadikan sebagai agama. Ini meneguhkan kepada kita bahwasanya innad dina 'indallahil Islam, ajaran agama yang diterima oleh Allah hanya agama Islam. Saudara-saudara sekalian, barangkali karena waktu terbatas, tidak ada salahnya saya ingin menyampaikan kutipan dari para ulama berkaitan dengan tujuan pokok daripada syariat tersebut. Disebutkan ad-dinu mabniun 'alal masalihi
fi jalbiha wa dar'il qaba'ihi. Fa in tarahama 'adadul masalih yuqaddamu al-a'la minal masalih wa didduhu tarahumul mafasid yurtakabul adna minal mafasid. Ini ungkapan di dalam beberapa kitab kaidah fikih yang intinya ad-dinu, agama Islam itu mabniyun, didasari oleh maslahat. Bapak perhatikan saja dalam masalah ibadah, mulai dari sholat, zakat, puasa, haji, dan ibadah-ibadah yang lain, itu harus kita pahami kewajiban-kewajiban tersebut dalam rangka untuk kebaikan manusia. Jadi mohon maaf, jangan suudzon kepada Allah. Apa sih tujuannya Allah mewajibkan kepada saya untuk berpuasa, berlapar-lapar? Kata kuncinya satu, maslahah. Ya. Jadi jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Jalbul masalih, mendatangkan kemaslahatan kebaikan, wa dar'ul mafasid, dan menolak kejelekan. Ini adalah kaidah umum para jemaah sekalian. Saudara-saudara sekalian, sehingga kita harus paham soal ini. Agama Islam itu melindungi kepentingan pokok, kepentingan dasar daripada kehidupan manusia ini, yang kita sebut dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Agama disebutkan hifdzuddin. Syariat ini dalam rangka diwajibkan kepada kita untuk dijalankan dalam rangka hifdzuddin, menjaga agama. Yang nomor 2, hifdzul mal, menjaga harta. Sehingga kemudian nanti timbul fikih muamalah. Ada yang nomor 3, hifdzun nasal, menjaga keturunan. Sehingga Islam itu mensyariatkan adanya nikah, gitu kan? Kemudian yang nomor 4 adalah hifdzul akal, menjaga akal. Sehingga kemudian disyariatkan agar kita mengkonsumsi hal yang baik-baik, dilarang oleh Allah untuk mengkonsumsi yang haram seperti khamr karena dapat merusak akal. Dan yang terakhir disebutkan hifdzun nafas. Agama atau syariat itu diturunkan ke tengah-tengah manusia dalam rangka hifdzun nafas, yakni menjaga jiwa. 5 kepentingan dasar ini yang kemudian kalau disederhanakan, Islam datang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam kepentingan jalbul masalih, mendatangkan kemaslahatan. Karena kita ini kadang-kadang ilmunya terbatas. Memang disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu kita ini terbatas. Maka kemudian diutuskanlah Rasulullah Muhammad SAW, di mana terutusnya Rasulullah itu bukan menyulitkan kepada kita. Pada hakikatnya manusia itu bisa menentukan ini baik dan tidak baik. Tetapi Allah sayang kepada kita agar kita tidak usah sulit-sulit, sehingga diturunkan Rasulullah Muhammad SAW dengan misi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan aku tidak utus engkau Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali tujuannya sebagai rahmat bagi segenap alam. Ini saudara-saudara sekalian yang perlu kita jadikan catatan bersama, sehingga nanti dikala kita mendapatkan perasaan berat, mohon maaf berat bahasa saya, sholat berat, zakat berat, haji berat, atau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain, kadang-kadang kita suudzon. Kenapa sih orang perempuan dalam warisan kok hanya dapat 1, orang laki 2? Lidzakari mislu hadzil unthayain. Nanti melebar.
Kenapa sih dalam hukum waris itu orang laki itu diutamakan? Orang laki dapat 2, orang perempuan dapat 1. Kemudian kita suudzon, berburuk sangka kepada Allah, berburuk sangka kepada syariat. Maka saudara-saudara sekalian, sebagai dasar agar kita tidak suudzon, tujuan utamanya adalah kemaslahatan. Lah nanti dalam masalah ini barangkali para ulama-ulama fikih akan menjelaskan hikmahnya. Kenapa orang perempuan itu dapat 1, orang laki dapat 2. Ini kalau saya larikan pada kasus masalah warisan. Belum lagi kalau kita berbicara kenapa saudara-saudara sekalian kita dimakruhkan, malah sampai kepada tingkatan haram. Idza kepada menyakiti kepada binatang. Saya pernah membaca kitab fikih, di mana kitab fikih itu disebutkan kita itu makruh, bahkan ada yang mengatakan haram, istinja dengan tulang. Yang pernah saya cerita itu istinja itu cebok kita itu kalau buang air besar atau buang kecil boleh pakai air, boleh pakai batu, kan gitu kan, pakai tisu boleh, pokoknya yang bisa menghilangkan dengan 3 batu. Tetapi tidak boleh Anda itu pakai tulang. Coba Anda bayangkan, apa hubungannya? Kenapa? Tulang kan bisa membersihkan. Ternyata setelah ditelusuri, tulang itu saudara-saudara sekalian makanannya jin. Tulang itu makanannya jin. Kita kadang-kadang, kenapa makanannya jin? Ya, kalau kita istinja cebok dengan tulang memang bersih, tetapi menyakiti jin. Lah ini saya saudara-saudara sekalian, inilah misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maslahatnya bukan hanya kepentingan manusia, tapi keseimbangan alam ini sampai kepada hewan, sampai kepada jin. Coba apabila kamu menyembelih binatang, falyuhsini dzibha, maka cara menyembelihnya dengan cara yang baik. Jangan pakai gergaji, dijepit aja Pak Ustaz. Gak boleh yang tajam, cepat selesai, tidak menyakiti. Kita katakan, wah cuma menyakiti hewan saja, yang penting bukan menyakiti manusia. Inilah yang kadang-kadang dilupakan oleh yang membuat undang-undang dalam kehidupan manusia. Tetapi di dalam syariat, kepentingan maslahah atau kebaikan itu mencakup bukan hanya kepentingan manusia di dunia, tapi manusia dengan alam, manusia dengan hewan, manusia dengan makhluk yang lain. Bahkan kepentingannya itu maslahat bukan hanya di dunia saja, tapi sampai di akhirat. Saya kalau mandiin mayit, hati-hati saya. Hari-hari saya memang kerjanya mandiin mayit. Saya mandiin mayit hati-hati. Saya tekuk-tekuk itu mayit itu pelan-pelan, karena kalau saya agak keras itu nyaman. Idza kepada mayit, idza itu menyakiti kepada mayit. Setelah saya tahu di situ ada rahasia, mungkin di sini hanya ada borok, di sininya ada panu, tidak boleh saya ceritakan kepada orang lain. Kasri admil mayyiti ka kasriha hayyan, katanya di dalam kitab Bulughul Maram. Mengganggu kehormatan mayit sama dengan mengganggu pada waktu dia hidup. Sehingga nggak boleh kita membicarakan kejelekan mayit. Ini kita berkembang terus. Kenapa? Mayit sudah mayit. Saya jawab, inilah kepentingannya. Kenapa syariat agama Islam melarang ini? Karena mengganggu kepentingan mayit. Artinya apa saudara-saudara sekalian? Syariat tidak hanya membatasi yang bernama masalah itu dalam konteks kehidupan dunia, tapi sampai kepada kita di dalam akhirat. Ini saya kira pandangan umum berkaitan dengan tujuan atau maqasidul a'zam, tujuan pokok daripada syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian sebagai pembuka, mudah-mudahan bisa ditangkap, dan kalau ada yang bisa ditanyakan, tanyakan kepada kami. Saya jawab, kalau bisa jawab saya akan jawab, kalau tidak bisa saya akan jawab tidak bisa. Syariat itu kan sebenarnya dari yang paling sederhana, seperti misalnya kita berwudu. Kalau ada penyimpangan dalam wudu atau sholat pasti kita masyarakat umum. Tapi syariat yang secara global, saya pernah menanyakan seperti ini Ustaz.
menurut teman-teman yang bekerja pada manajemen perbankan, syariah dalam konteks Islam, dalam konteks keuangan, artinya bagi hasil. Nah, di sini ada ketidakjelasan bagi hasil yang seperti apa. Nah, begitu Ustaz. Kadang-kadang kan kita tidak tahu bahwa uang itu kan kalau di perbankan kan uang internasional. Nah, kalau bagi hasil itu seperti apa? Karena itu tadi kita usulkan kepada Allah dalam menerapkan syariah. Karena untuk meraih kejayaan itu kita harus bersabarkan begitu. Karena Allah tidak tuli. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pembagian Ustaz dalam perbankan syariah. Mau dikumpul apa langsung dijawab Ustaz? Biar nggak lupa langsung. Baik, silakan Pak Ustaz. Yang pertama berkaitan dengan istilah praktek bank konvensional atau bank syariah. Yang pertama perlu dijelaskan. Kalau bahasa fikih, ini kalau saya fikih saja. Bahasa fikih yang terpenting di dalam muamalat itu tidak ada riba. Catat ini ya. Ada gibah. Tidak ada riba. Riba. Tidak ada goror. Tidak ada tipu-tipuan. Kemudian prinsipnya lagi tidak ada maisir, tidak ada unsur judi. Ya, semua muamalah silakan Anda lakukan, namanya apapun silakan. Tetapi kalau mengandung maisir, mengandung goror, tipu-tipu, maisir itu judi, kemudian goror itu adalah tipu-tipu itu, kemudian yang terakhir adalah riba. Kalau mengandung riba, apapun nanti istilahnya, dipelantar pelintir gitu, tapi mengandung riba, tetap riba. Namun Anda harus paham bahwasanya yang disebutkan dalam Al-Quran itu ahallallahul bai'ah wa harramar riba. Allah menghalalkan bai' wa harramar riba, dan mengharamkan riba. Harus dijadikan catatan. Dulu pernah ada yang ngomong, kenapa turun ayat ini? Innamal bai'u mislu riba, katanya orang jahiliyah waktu itu. Sama apa bedanya antara jual beli dengan riba? Podo, sama. Sama nyari untung gitu. Bank syariah nyari untung, bank konvensional nyari untung, sama-sama nyari untung. Maka kemudian ditegaskan oleh Allah, wa ahallallahul bai'ah wa harramar riba. Allah menghalalkan bai', jual beli, wa harramar riba, dan mengharamkan riba. Terus kemudian kalau kita berbicara riba, apa inti daripada riba itu adalah disitulah yang membedakan antara bai', jual beli, dengan riba. Di mana yang membedakan? Di akad. Mohon maaf, akad ngerti? Transaksi. Saudara-saudara sekalian, saya pernah masuk dan meneliti masalah ini karena saya di Komisi Fatwa, memperhatikan ada beberapa transaksi yang seakan-akan syariah, tetapi di situ ternyata jatuh kepada riba. Lah ini barangkali harus hati-hati di sini. Jadi secara umum saya katakan, apa yang membedakan antara bai' dan riba itu adalah dalam masalah akad, dalam masalah transaksi. Ada orang begini, Mas Widodo namanya. Ya, Sri Widodo. Ya, Mas Widodo, ini HP saya kasih, maka namanya hibah. Hibah ya, hibah pemberian. Kemudian saya kasih lagi, Mas ini saya kasih tapi dibeli, maka namanya jual beli. Kan begitu kan? Berpindahan hak kepada seseorang itu bisa bernama macam-macam, tergantung kepada redaksi akad atau transaksi yang berlaku yang dijalankan. Dalam masalah pinjam uang, kadang-kadang kita ada judulnya minta bagi hasil, ada judulnya minta untung atau minta bunga. Ini saudara-saudara hati-hati. Karena itu para ulama mengatakan dalam masalah ini orang Islam harus mengerti betul, karena ini akan jadi makanan kita, menjadi halal atau haram oleh sebab apa? Oleh sebab akadnya nanti. Akadnya apa? Akadnya apa? Kalau akadnya itu adalah, oh saya pinjamkan kepada bapak, kemudian mesti ada untung, mesti itu beda.
Ketika saya meminjamkan kepada Bapak, kemudian memberikan dengan tanpa ada catatan apapun dari awal, kemudian saya mengembalikan, saya berikan kelebihan kepada Bapak karena saya ucapkan terima kasih. Saya tidak menuntut, saya yang punya uang tidak menuntut, tapi ucapan terima kasih beda lagi. Itu namanya, saya bilang tadi, pemberian itu namanya hibah. Ini saudara-saudara sekalian, cuma ini harus ada kajian khusus. Tapi pada intinya jangan sampai kita terjebak kepada apa yang disebutkan tadi, menyamakan antara jual beli dengan riba. Kalau ditanyakan di mana letak perbedaannya, kata kuncinya adalah di akad atau di transaksi. Karena hati-hati, kalau di bank itu mesti ada transaksi yang jelas. Anda menaruh uang ini, apakah menaruh itu sebagai tabungan biasa, apakah itu kordon hasan, dan sebagainya. Banyak transaksi yang dipilih di dalam praktek itu. Ini saudara-saudara sekalian. Karena itu mari kita bersama-sama memahami ini. Tetapi pada intinya kalau yang riba kenapa diharamkan? Nah ini, kenapa baik itu tidak diharamkan? Karena riba itu mengandung mafsadah. Itu prinsip kan, kembali kepada pengajian tadi. Kalau baik kenapa itu dihalalkan? Karena ada unsur maslahah. Sama-sama untung, Mas. Sama-sama untung. Ya baik mengharapkan untung, kemudian transaksi yang disebutkan tadi, pinjam dengan ada kelebihan, juga mengharapkan untung. Kalimat untung itu yang kita harapkan. Cuma yang untung satu itu menjadi halal, yang satu menjadi haram. Lah ini kaitannya dengan fikih. Paham ya? Fikih itu bermain di dalam transaksi akad. Sama dengan, mohon maaf saya sebut dengan nikah ya. Nikah, lari kepada nikah. Nikah dengan orang jual beli di jalanan itu hampir berdekatan. Pakai uang. Orang nikah pakai apa? Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Aku terima nikahnya dengan mahar yang telah aku sebut tadi. Pamannya 1 juta, 2 juta. Maka si perempuan itu jadi halal. Yang sebelahnya juga ada orang pakai uang 1 juta, tetapi transaksinya bukan qabiltu, aku terima nikahnya, tetapi dia beli dengan nilai 1 juta. Apa yang membedakan orang nikah dengan orang beli di jalanan itu? Transaksinya. Karena itu akad itu menjadi penting. Bapak cuma ngaji setengah jam, ingin tahu ilmu semua bagaimana? Tapi paling tidak berbagi pengetahuan. Oh begini ya arahnya agama Islam itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Udah ditutup nih, San? Gak ada nanya lagi? Saya tutup karena saya lagi di sidang kamera. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan Allahu aikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.